keindahan Islam, terutama tentang sholat, dengan ajaran yang cukup istimewa dan juga cukup penting, sama-sama kita pelajari. Semoga Allah memudahkan pelajaran kita pada malam hari ini. Insya Allah 3 hari ini kita bersama-sama Prof. Soleh akan membahas tentang terapi sholat tahajud. Namun untuk hari ini, insya Allah tema kita yaitu logika normatif tahajud dan hikmahnya. Sebelum kita masuk ke acara utama, pembahasan tentang terapi tahajud, mari kita mulai kajian ini dengan pembacaan tilawah Quran. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muslik. Beliau adalah guru ngaji Askar Kauni. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Insan ayat 23 sampai dengan 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan ayat 23-26. Semoga bagi pembaca dan kita yang mendengarkan dapat syafaat dan juga bisa lebih memahami apa isi dari ayat tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum saya serahkan sepenuhnya kepada Prof. Soleh, mari kita sedikit mengenal beliau. Siapakah beliau? Ini dia profil singkat dari Prof. Soleh. Nama lengkap beliau Muhammad Soleh, lahir di Kediri 9 Desember 1960. Pendidikan beliau S1 Tarbiyah di UIN Sunan Ampel Surabaya. S2 beliau di Psikologi Konseling UIN Sunan Ampel Surabaya juga. Namun yang menarik, beliau S3-nya itu kedokteran, Masya Allah. Nanti mungkin beliau bisa cerita kenapa bisa S3 di kedokteran dan di Universitas Airlangga. Aktivitas beliau saat ini guru besar di Fakultas Psikologi Kesehatan di UIN. Lalu beliau juga salah satu penulis buku nasional bestseller. Nah, ini buku beliau bisa kita sama-sama lihat, Terapi Sholat Tahajud. Ini sudah 200.000 lebih ya, Prof? Insyaallah. Masya Allah, 200.000 lebih dicetak. Dan sudah dicetak di Malaysia. Masya Allah, Barakallah.
Jadi benar-benar buku ini itu sangat recommended ya Prof, terutama untuk terapi sholat tahajud. Dan yang menariknya ini buku terapi sholat tahajud ini sangat berkaitan dengan kondisi kita saat ini. Saat ini kita sedang pandemi, sedang menghadapi wabah yang cukup membuat kita harus bersabar dan juga berikhtiar. Dan buku ini salah satunya itu membahas tentang bagaimana sholat tahajud itu bisa meningkatkan imun dan iman. Nah, untuk lebih detailnya dan lebih jelasnya, pada sesi kali ini akan diserahkan sepenuhnya pada Prof. Soleh. Pada Prof, dipersilakan. Ya. Bagaimana tes suara bisa ditangkap nih? Bagus, Prof. Bagus ya. Jelas, Prof. Ya, alhamdulillah. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dikendalikan dari sini aja, Ustaz. Jadi PowerPoint ini dari sini aja, Ustaz, biar mudah nanti saya. Ya. Halo. Ya, sebentar, Prof. Ya, PowerPoint ini dari sini aja saya bisa mudah untuk mengendalikan. Duduk sini, Dek. Duduk deh sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa nastardi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Para alim ulama, para ustadz, tidak lupa segenap pengurus Askar Al-Kauni yang dirahmati Allah, juga peserta kajian online Al-Kauni yang dirahmati Allah. Sebelum masuk kepada materi pokok kajian, perlu saya luruskan terlebih dulu tentang sekilas profil saya tadi. Utamanya di pendidikan saya S1 itu di Fakultas Tarbiyah Muhammadiyah Malang. S2-nya Psikologi Kanseling IKIP Negeri Malang yang sekarang sudah berubah menjadi Universitas Negeri Malang. Kalau S3-nya tadi sudah benar, yaitu dari Fakultas Kedokteran Erlangga Surabaya. Alhamdulillah pada sore ini menjelang malam di bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan penuh berkah, kita dipertemukan walaupun toh via online. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita.
Nah, mudah-mudahan materi yang sama-sama kita sharing, kita kaji ini mengantarkan kita menjadi kekasih Allah hingga sampai akhir hayat kita bisa husnul khotimah. Dan harapan Amin. kita ya bisa diizinkan masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keutamaannya, fadilahnya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli baitnya. Tentu juga tidak lupa juga semoga sampai kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'unat tabi'in. Mudah-mudahan hingga sampai kepada kita bersama keluarga kita diberi kemudahan untuk menegakkan sunnahnya, lantas diakui sebagai umatnya, kemudian di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Tema yang kita kaji menurut rencana berturut-turut tanggal 16 ini malam, 17, 18. Mungkin besok tanggal 17 kami tidak bisa karena ternyata tak lihat tadi ada jadwal lain yang sudah janji sekian lama gitu. Mohon untuk dimaafkan, mungkin kalau diizinkan ya tanggal 19-nya itu. Di tanggal 17, 18, 19 kalau nanti diizinkan, tapi coba tolong di jadwal ulang. Baik, pada pertemuan pertama kita kaji psikoneuroimunologi tahajud. Grand temanya, tema besar. Tapi kemudian subtema ini pada sore ini biar fokus hanya dilokalisir tentang dasar yang bisa dijadikan pegangan ketika kita menunaikan ibadah tahajud dan fadilah yang bisa kita petik, bisa kita ambil dari tahajud. Kalau kita berbicara tentang tahajud itu ya, saya kira ada pertanyaan yang harus kita jawab itu. Buat apa kita ini tahajud? Lantas apakah masih perlu kita ini memperbincangkan tentang tahajud? Ya, mengingat tahajud itu sudah satu keniscayaan. Ya, kalau bahasa agamanya maklumun fiddin bidorurati. Jadi sesuatu yang bersifat aksiomatis yang sudah pasti tidak perlu untuk dipertanyakan lagi bagi umat Islam. Mungkin sejak kecil kita ini sudah mengenal atau dikenalkan tentang tahajud. Namun kalau kita melihat dari sisi realita yang ada, banyak orang yang mengaku dirinya sebagai orang Muslim, mukmin, tetapi tidak pernah menjalankan tahajud. Atau mungkin dirinya menjalankan tahajud masih lubang-lubang. Atau mungkin jalankan tahajud meskipun tidak bolong-bolong, tetapi salah. Kalau toh suatu misal kemudian sudah jalankan tahajud secara istiqomah rutin, tidak salah, tetapi merasa
kurang atau tidak bisa khusyuk. Nah, dari sinilah barangkali kalau dari segi hukumnya sholat tahajud tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena memang hukumnya sunnah dan sunnah muakkad. Tetapi dari sisi yang lain, dari sisi realita, saya kira belum final untuk selalu terus kita diskusikan sehingga mencapai tahajud yang sempurna yang mengantarkan kepada kita ini menjadi hamba yang istiqomah tahajud, diposisikan oleh Allah sebagaimana janjinya menjadi individu umat yang maqamah mahmudah. Saya kira relevan untuk kita ingat kembali ungkapan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah berkata, tidak pernah aku ketahui, tidak pernah aku lihat sesuatu yang hak, tapi dianggap batil, seperti kematian. Kematian itu kan sesuatu yang hak. Tapi kita menganggap seakan-akan kematian tidak akan pernah menghampiri kita. Bahkan saat ketika kita bertakziah kepada teman yang sedang meninggal dunia, bahkan mungkin ikut mengantarkan mayat, tidak pernah itu memantik kesadaran kita bahwa kita nanti akan juga menghadapi seperti dia. Jadi kayak seperti mengantarkan orang yang sedang bepergian akan kembali. Sayyidina Ali terus lagi mengungkapkan, tidak ada sesuatu yang batil yang aku lihat. Batil di sini adalah lenyap. Tetapi dianggap langgeng seperti dunia. Kita ini tahu bahwa kehidupan kita itu ada limit batasnya. Ya. Dan dunia ini mesti akan lenyap. Dunia yang berupa isinya istri, suami, anak, jabatan, kendaraan. Kalau di kampung ya sawah ladang. Itu mau tidak mau mesti harus kita pisah dengannya. Atau dia yang dahulu misahkan kita atau kita yang mendahului pisah dengannya. Tapi menganggap seakan-akan dunia ini adalah langgeng. Sama. Tahajud ini kan sesuatu yang gamblang. Kalau kita kaji dalam berbagai ayat maupun dari berbagai hadis, sifatnya kan gamblang. Tapi kita lihat sebagai sesuatu yang remang-remang, kabur, terlihat tidak jelas. Oleh karena itulah dari sini saya kira mengapa kita ini perlu membincangkan, perlu diskusikan tentang tahajud. Oleh karena itu mungkin bisa jadi ada yang belum paham tentang tahajud dan belum tahu besar dahsyatnya fadilah tahajud. Sehingga tidak ada dorongan motivasi untuk menjalankan itu. Kalau kita menengok ke belakang, orang-orang soleh, para nabi, para sahabat, tabi'in, kekasih Allah itu tidak pernah. Tidak tahajud. Pasti. Kalau kita membaca manaqib sejarahnya, mesti mengambil sebagian malam, itu untuk tahajud. Oleh karena itu mari sekarang kita masuk ke diskusikan, sharing tentang apa itu tahajud, mengapa kita perlu tahajud, bagaimana tahajud, termasuk untuk apa kita tahajud ini.
Kalau kita hendak ibadah, dan ibadah kita ada harapan keinginan untuk diterima, tidak-tidaknya harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, ibadah itu harus ada dasar, titah, perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Jika satu ibadah tidak ada perintah, titah dari Allah dan Rasul-Nya, walaupun kita klaim itu amal soleh, maka mardud ditolak. Kita ambil satu contoh. Sholat subuh dalam syariatnya hanya 2 rakaat. Mentang-mentang karena sholat itu amal soleh, amal baik, karena pertimbangan baru istirahat tidur segar, maka sholat subuh tak tambahlah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Karena tidak ada titah perintah syariat yang tidak demikian, maka ditolak. Atau sehabis sholat subuh, sehabis sholat asar, lantas kita nambah sholat rawatib 2 rakaat setelah subuh dan setelah asar. Itu pun juga ditolak. Karena memang tidak ada syariat yang merintahkan kita untuk melakukan sholat sunat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Nah, yang kedua, amal ibadah yang kita lakukan itu kaifiyahnya seperti Rasulullah jalani. Walaupun ada titah dari Allah dan Rasul-Nya, kemudian kita melenceng dari kaifiyah Rasulullah, cara-cara Rasulullah menjalani, ya ditolak. Lalu yang ketiga adalah ikhlas. Apapun baiknya amal ibadah, kalau tidak dijalankan dengan tulus ikhlas, tujuan murni suci, ya ditolak. Nah, mari sekarang, karena kita mau perbincangkan tentang ibadah tahajud, adakah titah Allah dan Rasul-Nya yang dijadikan pegangan? Dan yang tidak kalah pentingnya, sebelum kita kaji, kita pun juga harus tahu fadilah manfaat yang bisa kita petik dari ibadah yang kita lakukan agar kita termotivasi untuk menjalankan. Nah, mari sekarang kita kaji titah Allah dalam Al-Quran tentang tahajud. Nanti bisa dibuka surat ke-17 ayat 79 dan 80. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini salah satu di antara yang mendasari kita diperintah untuk sholat tahajud. Coba cermati itu dari susunan kata kalimat di ayat itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili. Kalau kita belajar bahasa Arab tentu akan paham. Min di ayat ini adalah disebut dengan min litaba'id. Ya, yaitu min yang menunjukkan arti sebagian. Jadi Allah merintahkan kita sholat tahajud itu minal laili. Sebagian malam saja, bukan kullul lail. Bukan sepanjang malam. Malah justru tidak diizinkan kalau sepanjang malam penuh. Kemudian waktu kita habiskan untuk beribadah, ngabaikan hak-hak mata dan hak tubuh ini.
Coba bayangkan oleh Allah. Wa minal laili, sebagian malam saja. Enggak seluruh malam. Ini dari si waktunya. Coba cermati dari sisi rokaatnya. Nanti bisa dibuka surat Al-Muzammil, yaitu surat yang ke-73 sampai 110. Ya ayyuhal muzammil, kumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, walaupun toh sebentar. Kalau kita nengok ke asbabun nuzulnya, turunnya ayat ini berkaitan dengan saat Rasulullah sedang menghadapi banyak masalah. Pamannya Abu Thalib barusan saja meninggal dunia. Padahal pamannya inilah yang backup perjuangan Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal, dan kawan-kawan tidak akan berani terang-terangan ganggu Rasulullah itu. Ya. Maka sepeninggalan Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal, dan kawan-kawan, dan pemuka-pemuka kafir Quraisy mengumpulkan kawan-kawannya di Darun Nadwa. Agendanya tunggal saja, bagaimana cara menghentikan dakwah Muhammad ini. Maka ada satu konsensus, kesepakatan, Muhammad mesti harus dibunuh. Muhammad harus sudah disudahi itu. Nah, informasi tentang usaha pembunuhan Abu Lahab, Abu Jahal pada Rasulullah ini sampailah ke telinga Rasulullah. Ya. Sementara kalau punya masalah, Rasulullah sering setting didiskusikan dengan pamannya Abu Thalib ini. 3 bulan setelah wafat Abu Thalib diikuti oleh sang istri. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah ini juga tidak sedikit andilnya untuk perjuangan Rasulullah. Seluruh apa yang dimiliki, harta, tenaga, jiwa, raga, semua all out untuk Rasulullah. Untuk perjuangan Rasulullah. Lantas meninggal dunia. Jadi sama sekali Rasulullah sudah tidak ada teman curhat. Dalam kondisi semacam ini kan Rasulullah juga manusia. Walaupun toh manusia luar biasa. Nah, namun kan Rasulullah kan juga punya biologi. Yang biologi ini tunduk pada sunatullah hukum biologi. Artinya kalau punya masalah sementara belum ada jalan solusi, jalan keluarnya, maka tubuhnya akan berikan alarm. Yang dikenal dalam istilah kedokteran stres atau distres. Rasulullah juga stres, Rasulullah juga distres. Nah, alarm sebagai tanda Rasulullah stres, suhu tubuhnya terganggu, panas dingin. Maka saat itu tidur Rasulullah dalam keadaan belekuk. Nah, saat tidur dalam keadaan belekok itu melungker gitu kalau bahasa orang Jawa. Ya, tumitnya ini terlihat kedinginan. Maka oleh Rasulullah jubahnya ditarik untuk nyelimuti. Dalam keadaan semacam ini, kondisi seperti ini Jibril datang. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, seperti tagnya ya benar, memang Rasulullah konteksnya dalam berselimut. Wahai orang yang diselimuti banyak masalah, ya memang Rasulullah itu lagi sedang dibelit banyak masalah. Wahai orang yang stres, lebih tegas, seperti konteks ning kedokteran, ya Rasulullah memang dalam keadaan stres. Apa yang ditawarkan oleh Allah melalui Jibril, kumin laila illa qalila. Kamu ini dalam keadaan banyak masalah. Tapi ngapa tidur aja? Gitu.
Ayo bangun, bangun. Ngambil air wudhu, sholatlah. Meskipun hanya 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Itu yang dimaksud dengan kumil laila illa qalila. Bahkan kalau memang waktunya sudah amat sangat mepet ke subuh, 1 rakaat saja juga tidak apa-apa itu. Yaitu hanya witirnya saja. Maka surat inilah saya namakan surat petunjuk untuk mengatasi segala persoalan. Jadi dari sisi waktunya minal laili, sebagian malam. Dari segi rakaatnya kumil laila ila qalila. Kalau memang tidak ada waktu, ya dan sudah mepet, jangan sama sekali untuk tidak sholat tahajud. Tetaplah kamu sholat tahajud. Ini menunjukkan bahwa tahajud itu satu ibadah yang tentu punya pengaruh yang amat sangat dahsyat bagi hidup dan kehidupan kita atau persoalan hidup dan kehidupan kita. Sehingga jangan sampai untuk tidak menjalankan itu. Ya konteknya coba dibaca wa minal laili dan kumil laila illa qalila. Dan diingat ketika kita sedang tidur, setan itu ngikat kita. Ada 3 ikatan. Ya, di dalam diri tubuh kita ini. Ketika sore ada niatan sudah, masang niat nanti malam akan bangun jam 12:30 barangkali, atau jam 2:30 untuk tahajud. Lantas bangun benar, duduk, menghilangkan bekas-bekas tidur, lantas berdoa. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian diikuti dengan surat Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila fasubhanaka faqina adzabannar. Satu ikatan tadi terlepas. Lantas kita berjalan menuju ke kamar mandi, kamar kecil. Untuk mandi sekaligus wudu atau hanya ngambil air wudu saja. Maka ikatan yang kedua terlepas. Lantas kita ke halaman rumah, kita tatap atas langit, kemudian kita berdoa di situ. Setelah itu masuk ke ruangan lagi, menunaikan ibadah sholat tahajud. Takbiratul ihram, ketika kita mulai sholat dan baca takbiratul ihram, ikatan ketiga itu terlepas. Kalau ada anak Adam, umatku, kata Rasulullah, semalam suntuk tidur melulu, membujur kaku seperti seonggok kayu, sama sekali tidak bergeming ngambil air wudu untuk sholat. Sebenarnya umatku itu, anak Adam itu, lagi sedang dikencingi oleh setan. Semakin banyak kencingnya setan, semakin lelaplah tidur kita. Oleh karena itu saat pagi kita muhasabah. Jika tadi malam sama sekali tidak bangun, berarti tadi malam kita sedang dikencingi oleh setan. Nauzubillah min dzalik. Baik. Jadi wa minal laili fatahajjat. Fatahajjat, jahada itu, hajada itu artinya malah tidur. Tapi kalau kemudian dimazidkan dengan tambah ta dan jim bersidah, tahajjada yatahajjadu tahajjudan wa mutahajjadan fa wa mutahajjidun wa dzaka mutahajjadun tahajjad. Artinya berusaha sungguh-sungguh untuk bertahajud. Ya. Jadi di sebagian malam bertahajudlah dengan usaha yang sungguh-sungguh.
Tidak hanya sekedar tahajud sambil lalu, tidak dijalankan dengan maksimal karena tidak ada kesungguhan. Jadi kalau memang kita kepingin tahajud dan tahajud kita ini efektif untuk menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan kita, memang harus diniati sejak sore. Mulai dipersiapkan makan jangan terlalu kenyang. Begitu juga jangan terlalu lapar. Terlalu kenyang dan terlalu lapar itu juga ganggu kekhusyukan kita. Sejak sore harus sudah dipersiapkan. Ruang mana yang tak pakai untuk tahajud? Ya. Baju mana yang tak pakai? Gamis apa yang tak pakai? Atau mungkin sarung atau celana yang tak pakai. Semua steril, suci, bersih, tidak ragu lagi. Baik suci secara zahir maupun suci secara batin. Suci secara zahir, ya suci dari berbagai macam kotoran najis. Suci secara batin, bahwa pakaian yang kita kenakan untuk tahajud itu steril dari yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat saja jangan. Itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menunaikan ibadah tahajud tadi. Dan mengenakan pakaian yang paling baik, karena itu memang mempersiapkan untuk menghadap sang kekasih yang hak. Kemudian tempat juga sudah kita pilih. Apakah di masjid atau di rumah, di mihrab, ruangan yang memang khusus kita bangun untuk taqarrub kepada Allah dan diperuntukkan untuk kita sendiri. Keluarga tidak diizinkan untuk masuk, istri pun tidak boleh masuk. Kalau istri yang membuat mihrab itu, suami pun juga tidak diizinkan masuk, anak pun juga tidak diizinkan masuk. Dan segala piranti yang ada di mihrab itu dijamin halalnya. Nah, ini yang sering banyak kurang mendapatkan perhatian di kalangan kaum muslimin. Padahal para nabi untuk mendapatkan ilmu yang dahsyat, doa banyak dikabulkan sekaligus saat itu. Di antaranya tidak mengabaikan di mihrab ini. Rumah Rasulullah dengan Baitullah, kalau kita sudah pernah haji dan umrah dan pernah ziarah ke sana yang sekarang dijadikan kepustakaan, tentu tahu kurang lebih kan sekitar 300 meter. Tapi mengapa Rasulullah membuat mihrab di rumahnya? Sayyidah Khadijah istri tercinta dan putrinya Sayyidah Fatimah tidak diizinkan untuk masuk. Itu berarti rahasia di balik ini, mesti ada rahasia di balik ini. Ya, nanti dibuka dalam surat Ali Imran, ya, surat Maryam yang berkaitan dengan Sayyidah Maryam mendapatkan makanan semua lengkap dari Allah itu juga di mihrab. Nabi Zakaria terinspirasi dari Sayyidah Maryam. Sudah usia tua, belum mempunyai keturunan, membuat mihrab, beribadah di situ. Dijawab langsung oleh Allah permintaan permohonannya. Meskipun harus ada tanda-tanda, 3 hari 3 malam harus berpuasa, tidak berbicara. Jadi jangan ngebaikan juga mihrab ini. Tempat yang paling suci itu kan masjid. Masjid yang paling suci itu Sayyidul Masajid, tentu Masjidil Haram Mekah. Baru kemudian Masjidil Haram Madinah, baru kemudian Masjidil Aqsa. 2 rakaat di Masjidil Haram Mekah dinilai 100.000 rakaat. Kalau di Madinah 1.000 rakaat, kalau di Masjidil Aqsa itu di 500 rakaat. Baru masjid-masjid yang lain, lalu yang kedua di mihrab. Nah, atau bisa dilakukan di halaman bebas yang tidak ada atap.
Jadi ada hadis sahih juga, tidak mungkin tak sampaikan di sini, nanti habis waktu ini. Itu bisa juga dijalankan di halaman terbuka itu. Ada sunnah juga itu dijalankan di tempat terbuka. Jadi itu yang dimaksud dengan fatahajjat bihi nafilatan. Tahajjud ini fi'il amar. Mengapa fi'il amar? Ini kalimat perintah karena ada minal a'la ilal adna, dari Allah kepada hambanya. Maka itu amar. Tapi kalau minal adna ilal a'la, dari hambanya kepada Allah, seperti ihdinas siratal mustaqim, ihdi itu kan juga fi'il amar. Tetapi posisinya di sini adalah iltimas, istighosah, minta tolong. Nah, fatahajat ini minal a'la ilal adna, maka perintah berusaha sungguh-sungguh bertahajud. Bertahajudlah dengan usaha sungguh-sungguh. Sekiranya tidak ada kalimat nafilatan, maka sholat tahajud itu menjadi wajib. Kemudian ditakhsis dengan nafilatan, maka yang wajib menjadi sunat, tapi sunat muakkad. Dan sholat tahajud ini pernah diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah bersama sahabat-sahabat dan kaum muslimin. Kewajiban sholat 5 waktu itu kan 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. 1 tahun sebelumnya berarti 4 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah sudah menjalani tahajud ini. Dan dijalani mulai dari sehabis maghrib hingga sampai pagi. Ya. Kemudian 12 bulan diakhiri dengan turunnya surat Al-Muzammil ayat 19 dan 20, baru sholat tahajud yang semula wajib menjadi sunat. Tapi sunatnya muakkad. Sunat yang amat sangat diharapkan. Walaupun tidak wajib. Nah, oleh karena itu, fatahajjat bihi nafilatan lak. Menjadi hukumnya menjadi sunat muakkad. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Coba kita cermati 2 ayat ini aja. Sudah menyimpan fadilah yang luar biasa. Tapi sayang, tadi saya katakan, tahajud itu sudah sholat yang gamblang. Jelas Allah menyediakan kedahsyatan. Tapi diabaikan begitu saja oleh umat ini. Gitu. Nah, coba asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Tuhanmu menjadikan kalian hamba yang terpuji itu. Pilihan kata asa, mengapa tidak la'ala? Karena kalau la'ala itu semoga, maknanya tidak pasti. Tapi kalau asa, semoga tapi pasti. Jadi kalau kita ini istiqomah menunaikan tahajud dengan sungguh-sungguh seperti yang tak sampaikan tadi, nah, bisa pasti, semoga pasti Allah akan menjadikan kita menjadi hamba yang terpuji. Orang terpuji itu, pertama ini fadilahnya. Terpuji itu kan, orang terpuji mesti prestasi, punya prestasi. Maka hidup dan kehidupan kita, kalau kita tahajud benar, dijamin. Apapun status kita, apapun posisi kita, pasti prestasi. Jadi orang tua pasti jadi orang tua yang terpilih berprestasi. Orang tua yang banggakan anaknya. Yang kalau namanya disebut, nama orang tuanya disebut, anaknya pada bangga. Kalau jadi anak, sebaliknya kalau mau menunaikan ibadah tahajud, juga anak yang saleh, yang saleha, yang juga membanggakan orang tua. Jika nama putra-putrinya disebut, orang tuanya juga bangga. Kalau kita pengusaha, pengusaha yang terpilih juga. Ya, yang tentu akan berbeda dengan pengusaha-pengusaha lain. Kalau kita jadi pejabat, tentu akan jadi pejabat yang berprestasi. Tidak mungkin itu akan jadi pejabat-pejabat yang lain yang datangkan banyak masalah.
dan banyak mendatangkan nelan kurban. Pokoknya mau tahajud. Kalau dalam konteksnya di kampung, petani, ya petani yang terpilih. Yang dan berprestasi. Pedagang yang terpilih. Dan pasti berprestasi. Kontraktor, pengusaha kontraktor yang terpilih. Juga mesti berprestasi. Mahasiswa yang terpilih. Juga mesti berprestasi. Tidak akan sama dengan masa-masa lain. Ini kan sudah gamblang Allah memberikan petunjuk. Kalau hidup kita kepengen sukses dunia dan akhirat, ikuti teladani itu. Jejak para nabi dan rasul, ya, amalan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang soleh seperti tahajud ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua coba kita cermati. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya. Ketika kita tahajud, jangan sampai untuk tidak berdoa. Berdoalah. Mintalah. Adukan persoalanmu kepada Allah. Dikatakan sombong justru ketika kita tidak mau minta. Wakul. Ini juga lagi-lagi amar. Ya. Perintah. Doa. Ya. Jadi kita supaya tahajud di sebagian media untuk memanjatkan doa, media untuk mengadukan problem hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, apa yang bisa dipetik? Fadilah yang bisa kita petik dari tahajud. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Hidup dan kehidupan kita tidak dibiarkan melangkahkan kaki kita menapaki kehidupan itu sendiri. Tetapi langsung dikawal oleh Allah. Dan Allah memberikan petunjuk itu. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, tidak akan mungkin akan tersesat. Jadi pejabat-pejabat yang tidak akan mungkin tersesat. Jadi pedagang-pedagang yang tidak akan tersesat. Jadi pengusaha yang tidak akan jadi tersesat. Ya karena langsung dikawal oleh Allah. Inilah keistimewaan orang tahajud. Katakanlah suatu misal untuk mudah dipahami logika kecilnya saja. Sederhananya maksud saya. Kalau ada sang gubernur. Katakan kalau di konteks di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur. Lantas mau turba ke Kediri. Tentu Kapolrestanya kan merintahkan bawahannya untuk mengawal sang gubernur itu mulai dari di perbatasan kota itu. Ya kalau di Kediri ya sudah mulai perbatasan antara Jombang dan Kertosono itu. Ya. Sudah dijemput di sana. Sang gubernur tentu diarahkan jalan yang semua jalannya ramai karena ada yang ngawal. Maka menjadi bebas hambatan. Dan tidak mungkin si pengawal Pak polisinya ini akan mengambilkan jalan yang sulit. Tidak mungkin. Nah, kurang lebih logika sederhananya begitulah. Kalau hidup dan kehidupan kita langsung Allah yang ngawal, maka semuanya akan menjadi beres. Dan tadi yang saya katakan, tidak ada yang akan bawa kepada kita kesesatan. Karena ada guide-nya, dan guide-nya itu langsung Allah. Itu hanya didapat orang yang sholat tahajud. Tapi yang dengan sungguh-sungguh tadi. Lalu yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang ketiga, ya, Allah akan berikan jalan keluar tiap masalah yang kita hadapi. Ingat, dari sisi bahasa. Wa akhrijni mukhraja. Itu adalah isim nakirah. Lidilalatil amiyah. Menunjukkan makna yang bersifat umum. Artinya, masalah yang diberi jalan solusi, dimudahkan jalan keluarnya oleh Allah, tidak terhenti satu masalah. Tapi masalah apa saja? Masalah keluarga kita, ya, istri, masalah suami, masalah anak, ya, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah politik, masalah budaya, masalah pendidikan, kelanjutan pendidikan anak-anak kita, ya, pendek kata semua dijamin oleh Allah itu. Ya.
Ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmud wa akhrijni mukhraja sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Langsung ladun artinya langsung Allah sendiri tanpa via malaikat. Jadi kita dilingkupi, dikurung oleh Allah itu. Dilindungi oleh Allah. Siapa saja yang ganggu kita, maka harus berhadapan dengan Allah. Coba, luar biasa bukan tahajud itu. Jadi dilingkupi itu, dilingkupi, dinaungi itu ya. Kalau kita tahajud, kalau sudah dinaungi Allah, siapa yang bisa mengganggu kita? Kalau mengganggu kita, dilawan oleh Allah. Dan biasanya orang tahajud itu ada melahirkan perilaku sabar. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Itu biasanya yang tahajud. Maka kebanyakan kalau dirinya sudah itu keburukan dibalas kebaikan, banyak orang mempermainkan dirinya. Dirinya pun juga tetap membalas keburukannya tadi tetap dengan kebaikan. Tapi Allah bersabda, Allah berfirman dalam hadis kudusi, tidak ada kekasihku yang dekatiku dengan ibadah wajib yang aku sukai. Tidak ada kekasihku yang dekatiku dengan ibadah sunat yang aku sukai. Kalau kekasihku sudah dekati aku dengan ibadah wajib dan ibadah sunat, kemudian dia mencintai aku, maka aku akan mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, mataku matamu, telingaku telingamu, kakimu kakimu kakiku, otakmu otakku, lesanmu lesanku. Antara aku dan kamu sudah tidak ada sekat. Maka kalau kamu dosa tak ampuni, doa tak kabulkan, minta tak beri, sakit tak sembuhkan, miskin tak kayakan, sempit rezeki tak lapangkan, bodoh tak pintarkan, bahkan akan dikasih ilmu laduni. Ilmu yang hanya diberikan oleh Allah kepada kekasihnya dan tidak diberikan kepada yang lain. Diberikan itu lantaran kedekatannya sudah tidak ada hijab, ya, sudah tidak ada pembatas antara dirinya dengan Allah. Akan dikasih ilmu laduni. Satu peristiwa menghadapi masalah, saat itu pula Allah langsung turun tangan untuk menyelesaikan. Kalau bodoh tak pintarkan, susah sedih tak bahagiakan, langit dan bumi tak jadikan sumber rezekinya, malaikat tak perintahkan untuk menjaganya, hidupnya mabruk, diberkahi. Enggak ada setitik ruang sedikit pun waktu yang sia-sia. Semua bermakna. Ini jaminan Allah. Dan pertolongan itu dari atas tak terselesaikan. Min ladunka sultanan nasira. Kekuatan yang dahsyat untuk menyelesaikan urusan itu. Nah, dari sini coba sekarang kita teruskan. Jadi tahajud itu artinya bangun malam. Salat yang dilakukan setelah tidur. Meskipun tidak harus tidur dulu. Tetapi lebih baik tidur dulu. Nanti lain waktu akan tak sampaikan berikutnya. Mengapa harus tidur dulu? Apa yang terjadi di seluruh sistem dalam tubuh kita? Kalau tahajud didahului tidur dulu dengan tidak tidur dulu. Nah, walaupun tidak harus tidur dulu, lebih baik tidur dahulu, walaupun sebentar. Itu pun sabda Rasulullah. Itu pun kaifiah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kali-kali mungkin bisa jadi karena kita bepergian, ya, kita dari bepergian dan pulangnya sudah jam 1 di rumah. Kalau nanti tidur, takut kebablasan. Dalam kondisi semacam ini, diizinkan kita langsung sholat tahajud. Walaupun tidak tidur dulu. Tapi sekali lagi, itu lebih baik tidur terlebih dulu. Walaupun tidak harus. Nah, jadi itulah tahajud. Ya ayyuhal muhazzamil qumil laila illa qalila.
nisfahu awinqus minhu qalila aw zid 'alaihi waratil Qur'ana tartila. Pertanyaannya, kapan waktunya tahajud itu? Nisfahu awinqus minhu qalila. 2/3 malam kalian kurangi sedikit. Auzid atau kalian tambah sedikit. Ya. Nisfahu awinqus qalila auzid. Ditambah sedikit. Ya. Waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi waktunya, rentang waktunya jam 12 lebih dikit sampai subuh. 2/3 malamnya, kalau jam sekarang ini katakan subuhnya jam 4 lebih 1/4 di kota, di Kediri, di Jawa Timur. Atau jam 4 lebih 20 menit. Ya kurang lebih itulah jam 2:30, ya, jam 2, kalian tambah atau kalian kurangi. Bisa jam 2, bisa jam 3, bisa jam 3:30. Tapi kalau terlalu mepet untuk subuh, akan terganggu kekhusyukan karena terburu-buru oleh waktu. Nah, oleh karena itu, ya waktu ini relatif. Banyak pertimbangan, termasuk pertimbangan kondisi kita. Tetapi kalau seperti saya, alhamdulillah, karena setiap malam ngimami pasien, ya jam 12:30 harus sudah bangun. Jam 12:30 bangun, nanti jam 1 sudah dimulai sampai subuh. Karena mesti harus ngimami pasien. Nah, tetapi bagi yang lain, tadi kan sudah disampaikan, bersifat relatif. Pertimbangkan kondisi kita. Juga tidak diizinkan kita ini, kemudian ibadah sholat tahajud, melupakan yang wajib, sholat subuhnya, atau kemudian menyebabkan keteteran perekonomian karena pagi harus kerja mencari ma'isyah untuk menghidupi keluarga. Jadi maka relatif tadi. Kalau memang kondisinya ada dan kita dalam keadaan tadi rileks, ya bisa seperti saya tadi. Dan insya Allah kalau sudah terbiasa tidak akan terganggu. Justru bukan mengganggu kesehatan kita, tapi justru malah kita akan sehat. Gitu. Apa tidak kurang tidur? Ya, ingat, kebutuhan tidur kita ini bukan 8 jam. Takaran ukurannya adalah fungsi tidur itu untuk mengistirahatkan seluruh persarapan tubuh kita. Kalau 2 jam, ya persarapan tubuh kita sudah rileks, ya mengapa perlu harus 8 jam? Malah sakit-sakitan gitu. Jadi takarannya kualitas sesuai dengan fungsi. Tidur itu untuk apa secara medis kedokteran? Kan untuk beristirahat. Kalau 3 jam sudah mengistirahatkan, merilekkan sekujur tubuh, ya sudah. Nggak usah ditambah-tambah gitu. Jadi yang menyehatkan tidur itu bukan kok kuantitas banyaknya. Kalau satu misal kuantitas banyaknya, ya 24 jam pakailah tidur itu. Nah, jadi ukurannya kualitas. Dari sinilah Allah tidak mungkin menetapkan syariat tahajud yang datangkan kemudian kita merugikan segala-galanya, tidak mungkin. Maqasidus syar'inya jelas, jika syariat, tujuan syariat itu ditetapkan, mesti menguntungkan bagi kita ini. Nah, jadi itu waktunya 2/3 malam. Berapa rakaatnya? Kalau saya teliti di Kutubut Tis'ah, bukan hanya Kutubus Sitah, kumpulan hadis, kitab hadis sahih yang 6 itu, tidak, tetapi Kutubut Tis'ah. Tak dapat bahwa amat sangat variatif Rasulullah itu. Kadang Rasulullah sholat tahajud itu 3 rakaat sekaligus witir. Kadang 5 rakaat sekaligus witir. Kadang 7 rakaat sekaligus witir. Kadang 9 rakaat sekaligus witir. Tapi Rasulullah tidak pernah sholat tahajud lebih dari 11 rakaat. Maksimal itu adalah 13 rakaat karena yang 2 itu iftitah. Iftitah itu pemanasan. Karena Rasulullah kalau sholat kan lama-lama. Rukuknya lama, iktidalnya lama, sujudnya lama. Nah, maka kemudian perlu pemanasan. Biar tidak ada shock. Kayak seperti ketika kita olahraga kan harus ada pemanasan barang 5 menit. Sama. Rasulullah juga demikian. Tapi kalau sholat kita itu ekstra ekspres,
Ya mengapa harus pemanasan? Wong semua itu jadi pemanasan kok gitu. Nah, yang ada iftitah tadi kan kalau kita niru neladani sholat Rasulullah yang lama-lama tadi 2 rakaat bisa sampai subuh, mulai dari jam 1, jam setengah 1 sampai subuh itu. Bagaimana mungkin kita bisa seperti itu? Ya karena tidak tahu ilmunya. Maka ikuti nanti kajian berikutnya bagaimana untuk bisa mencapai tingkat itu tadi. Dan Allahu Akbar, Masya Allah, kayak benar-benar mi'raj kita ini. Nah, nanti kan berikutnya tadi kan kita akan mengkaji tentang khusyuk sholat. Bagaimana sholat tahajud yang khusyuk. Jadi jelas, waktunya sudah jelas, rakaatnya jelas. Nah sekarang ayatnya juga tidak ada kepastian. Kalau kita kaji, Rasulullah pernah membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. Kalau dijusi, ya 5 juz lebih 6 lembar. Coba bayangkan, itulah yang ngantarkan Rasulullah sampai kakinya ini bengkak. Nah, oleh karena itu kalau sholat ekstra ekspres, tidak ngefek. Tidak akan berpengaruh kepada seluruh sistem dalam tubuh kita. Yang ngefek kalau kita ngikuti kaifiyah Rasulullah. Nah, bagaimana kaifiyah Rasulullah? Ya itulah nanti berikutnya. Tadi yang sudah sekilas tak sampaikan tadi. Bagaimana nanti ruku'i, apa yang dibaca kok lama-lama, itidali, apa yang dibaca kok lama-lama, sujudi, bagaimana kok dibaca lama-lama, duduk iftirosnya, begitu seterusnya kok sampai 2,5 jam, 3 jam itu hanya 2 rakaat, bagaimana itu? Ya tadi yang saya katakan, insya Allah nanti tanggal 18. Nah, baru kita bicara kaitannya dengan imunitas kesehatan nanti tanggal 19. Nah ini tak teruskan. Karena tema kita malam ini hanya cari dasar yang jadikan cantelan, pegangan untuk menaikkan ibadah tahajud, ada tidak? Nah, ini sudah ketemu itu ayat-ayat Al-Qur'an ini. Terus sekaligus ini, apa hikmah yang dibalik tahajud di surat Al-Muzammil? Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Sungguh kami akan berikan kepada kalian perkataan yang berbobot. Kalau kita kembali menelaah, mengkaji, tafsir yang ditulis oleh para mufasir memberikan makna yang beragam. Ada di antaranya yang memberikan makna qaulan tsaqila itu adalah wahzu. Artinya ketika Rasulullah menjalankan ibadah tahajud, Allah perintahkan Jibril datang untuk mengirimkan wahyu, yaitu surat Ali Imran ayat 190, 191. Riwayat ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Pada satu malam Sayyidah Aisyah kehilangan Rasulullah. Biasanya Rasulullah walaupun tuh bangun malam untuk tahajud itu pamit kepada Sayyidah Aisyah. Tapi malam itu tidak pamit. Karena tidur sang kekasih Humairah Aisyah ini, Sayyidah Aisyah ini agak kemalaman. Nanti kalau suatu masa dibangunkan, takut pusing, kurang lebih kayak begitulah, kurang lebih komunikatifnya ini. Maka kemudian Rasulullah bangun seperti biasanya, tapi tidak seperti biasanya membangunkan istrinya, karena pertimbangan biar tidak pusing tadi. Nah pelan-pelan Rasulullah itu ngambil air wudhu itu. Hingga sampai kemudian Rasulullah jalankan sholat tahajud. Lantas Sayyidah Aisyah karena kebiasaan malam juga terbangun. Nah, kemudian meraba di sepak sampingnya kehilangan Rasulullah. Kemana Rasulullah? Merangkaklah Sayyidah Aisyah ke masjid. Kan kita sudah pada tahu masjid Rasulullah yang sekarang Raudhah ini, kan dengan sekarang makburah Rasulullah ini kan berdampingan, berdempetan. Nah, pintunya tinggal buka saja sudah ke masjid. Nah, ketika diraba-raba kakinya ini, bengkak tadi dan kemudian Rasulullah dalam keadaan sujud menangis tadi. Mengapa habis sholat? Sayyidah Aisyah bertanya, lantaran apa engkau menangis? Apa yang kau tangisi ya Rasulullah? Hadis ini diriwayatkan bahwa Rasulullah katakan Jibril baru datang, ya, membawa ayat yaitu surat Al-Imran ayat 190, 191
Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Mengapa menangis? Kata Rasulullah, aku takut umatku di kelak kemudian hari bisa membaca ayat ini tetapi tidak tahu maknanya dan tidak menjalani pesan yang terkandung dalam ayat ini. Saudara-saudara, sebenarnya dari sisi sini mengapa umat Islam kita ini lemah? Ya, ngabaikan diantaranya, ngabaikan ayat ini. Ayat ini syarat dengan sains dan teknologi. Perintah sholat ketika saya mendalami psikoneuroimunologi, mendalami neurologi, subhanallah, subhanallah. Nggak mungkin Al-Quran itu karya manusia. Dari sisi bahasa, dari sisi yang terkandung di dalamnya, semua menstimuli kita untuk pinter. Ya. Jadi kalau ayat inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil albab, sains dan teknologi akan digenggam oleh kaum muslimin. Ya. Sehingga kaum muslimin menguasai dunia ini untuk kedamaian. Tidak seperti yang sekarang ada nih. Sains dan teknologi bukan dikuasai oleh kaum muslimin. Karena kaum muslimin jauh dengan Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca, dimusabakohkan, tetapi tidak ditadaburi, tidak dikaji, tidak diteliti. Ini nanti ketika kita bicara tentang kesehatan. Ya, nanti ada itu neuroscience. Kalau sholat tahajud kita benar, kita akan bisa mengendalikan energi negatif dari luar diri kita. Corona yang kalau orang lain jadi penyakit, jadi kita justru jadi obat. Hanya karena kita tidak tahu. Maka sekarang tersihir, takutnya sudah bukan main itu dengan corona. Padahal kita punya senjata, sholat, 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 tahajud, tahajud. Maaf, silbu maaf. Ya, coba nanti inna fi khalqis samawati wal ard. Ciptakan langit, bumi. Itu sudah datangkan teori bagi kita. Fisika, gelombang, fisika modern akan ada di situ. Selama ini kan kita masih ngikuti teori-teori yang dikembangkan oleh kafirun. Dengan teori Big Bang sama sekali kita yakin itu. Yang kemudian itu disebut dengan apa? Bukan sunatullah, tapi hukum alam. Karena terjadi dengan sendirinya tanpa karena intervensi Allah. Tapi kalau kita menguasai inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil albab, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Nah, inilah kemudian Rasulullah menangis, ada kaitannya dengan tahajud. Maka kemudian yang menafsirkan qalan saqila, siapa yang tahajud maka akan dapatkan wahyu. Sebenarnya kita juga dapat wahyu kalau mau tahajud beneran lah ya. Hanya saja namanya bukan wahyu. Wahyu itu khusus untuk Nabi dan Rasul. Lantas kita apa? Ilham. Apa? Intuisi. Nah, jadi kalau kita tahajud nanti Allah akan mengirimkan itu satu ilham. Bisa saat ruku, bisa saat i'tidal, bisa saat sujud, bisa setelah selesai atau beberapa hari setelah kita nunaikan ibadah tahajud. Jaminan Allah. Lalu yang kedua dia maknai qalan saqila, doa orang tahajud banyak dikabulkan. Jangankan kau sampai berdoa angkat tangan. Ya. Apa yang terbesit dalam pikiran saja Allah sudah datangkan. Belum sampai nangis berdoa. Dia ngenangan terjadi. Nah ini. Nah, jadi dari dua ayat, ya, surat Isra ayat 79 sampai 80, kemudian surat Al-Muzammil, ya, hanya dua ayat dari surat Muzammil. Kita pun sudah bisa memetik fadilah dari tahajud ini. Saya tidak tahu. Ini masih ada waktu atau tidak, Ustaz?
Masih ada? Halo, masih ada waktu? 7 menit, Prof. Bagaimana? 7 menit. 10 menit? Ya. Ya, baik. Baik. Jadi dari sini coba kita ambil satu contoh. Ya. Saya membaca kitab ada wada yang ceritakan ada seorang sahabat namanya Al-Mi'laq. Al-Mi'laq ini seorang sahabat yang rajin istiqomah menegakkan tahajud. Kalau sudah malam tahajud, kemudian sholat subuh jamaah bersama Rasulullah, Maisahnya kan dia ini bekerja sebagai sebagai pedagang. Nah, pada satu ketika seperti layak kebiasaan sehari-hari, setelah sholat tahajud, kemudian jamaah sholat subuh, lantas pulang, berkemas-kemas, mempersiapkan barang dagangan, berangkatlah ke pasar. Dan kali pagi itu pasar yang dituju adalah jauh, sehingga harus melintasi padang pasir. Di tengah-tengah padang pasir itu ada perampok yang menghentikan. Berhenti, tinggalkan barang daganganmu itu. Itu kata perampok. Apa yang dilakukan Al-Mi'laq? Orang kalau sudah mencintai akhirat, kehilangan harta bukan jadi problem masalah. Ya. Jadi apa yang ada di pikiran, hati, dan aktivitas perbuatannya, parameternya selalu akhirat. Maka kalau suatu misal ada perampok, kemudian mau mengambil hartanya, tidak perlu dirinya ini susah-susah. Silahkan kalian ambil. Dan izinkan aku kemudian meninggalkan tempat ini. Kata si perampok, oh, kok enak sekali kalian. Hah? Kalian mesti harus tak bunuh itu. Loh, kata si Al-Mi'laq, bukankah keperluan kalian itu hanya harta benda? Kalian minta harta bendaku, sudah tak tinggalkan. Mengapa? Mesti harus membunuh aku, apa kepentingannya? Kalian kan sudah menyaksikan saya dengan berbagai macam ciri-ciri saya. Saya takut pada suatu saat kalian menemui aku, dan kalian seret aku ke hadapan Muhammad. Maka kalau kalian tak bunuh, sudah terputuslah jejak kalian. Apa kata Al-Mi'laq? Bagi orang yang mencintai akhirat, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Dia katakan, silakan kalian penggal leherku. Tetapi aku ada permintaan yang terakhir. Ya. Permintaan terakhir, izinkan aku sholat. Walaupun hanya 2 rakaat. Baru setelah aku selesai sholat dan doa, saya izinkan kalian untuk bunuh aku, memenggal aku. Silahkan, kalau kalian hanya permintaannya itu. Setiap orang yang lewat sini seperti kalian, kalau tak minta harta bendanya, mesti minta izin untuk sholat hanya beberapa rakaat. Kalian lihat dan sholatlah di sana itu. Banyak bangkai-bangkai. Yang seperti kalian nanti pun juga seperti dia. Setelah sholat jadi bangkai. Akhirnya dirinya menjalankan sholat. Sholat 2 rakaat, sujud yang terakhir. Ya mohon kepada Allah diperpanjang. Ya Allah, Tuhan yang menggam segala urusan. Dan termasuk yang menggam urusan hidup dan matiku. Selamatkan aku dari kematian oleh karena olah sang perampok ini. Ya Allah, Engkaulah yang menggam segala urusan, termasuk urusan rezekiku. Maka selamatkan aku dari kematian oleh karena olah sang perampok ini. Ya Allah, Tuhan yang memiliki cahaya, yang menyinari sudut-sudut aras yang mulia. Selamatkan aku dari kematian oleh karena olah sang perampok ini. Kemudian salam, setelah salam duduk. Duduk, berdiri tetapi yang dijadikan sandaran adalah lututnya. Separuh badan. Kemudian manjatkan menghadap ke arah langit. Mohon seperti doa yang tak sampaikan tadi. Tiba-tiba
seorang pengendara kuda berpakaian putih dengan membawa sebilah pedang pendek. Kemudian diletakkan di atas telinga kuda. Kemudian tiba-tiba datang dan menghampiri sang perampok. Sang perampok itu dibunuh. Setelah terbunuh, sang penunggang kuda itu mendekat, merapat untuk menemui Al-Mi'laq. Lantas Al-Mi'laq mengatakan, demi yang kedua orang tuaku jadi tebusanmu. Sebenarnya kamu siapa? Kau kemudian membantu dan menolong aku, menyelamatkan aku dengan cara kau bunuh perampok itu. Sang pengendara kuda yang serba berpakaian putih tadi menyampaikan, ketika kalian doa yang pertama, suara gemerincing itu lagi sedang menembus langit, pintu langit pertama. Dan ketika kalian doa yang kedua, suara gemuruh menembus pintu langit kedua. Dan ketika kalian doa yang ketiga, ada titah dari aras, yaitu perintah Allah untuk membantu kalian agar aku membunuh sang perampok. Maka aku turun dan tak bunuhlah sang perampok ini. Apa hikmah yang bisa kita petik dari riwayat ini? Saudara-saudara peserta pengajian online Al-Kauni yang dirahmati Allah, setiap kita tentu kepingin doa kita terkabulkan seperti permintaan Al-Mi'laq itu tadi. Nah, kalau kepingin doa kita dahsyat dijawab oleh Allah seperti Al-Mi'laq, ya ikuti thariqah jalan hidup Al-Mi'laq. Apa jalan hidup thariqah Al-Mi'laq? Pertama, dia hanya mencari rezeki yang halal. Jadi sangat kritis sekali. Zuhud dan wira'i. Hati-hati ketika masukkan rezeki ke keluarganya. Jangankan yang haram, yang syubhat saja dirinya tidak mau. Lalu yang kedua, dari rezeki yang halal didapat dengan cara yang halal. Kemudian diambil sebagian untuk ditasarufkan kepada yang butuhkan. Fakir miskin, anak yatim, janda-janda yang tidak punya sumber ekonomi. Lalu yang ketiganya, Al-Mi'laq itu tidak pernah absen untuk tidak tahajud. Selalu tahajud, selalu istiqomah tahajud. Dan tahajudnya mengikuti kafiyah Rasulullah. Ya. Lalu yang keempatnya, Al-Mi'laq selalu backup hidup dan kehidupan orang tuanya. Jadi tidak menjadi anak durhaka, tetapi anak yang soleh. Anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Ngurangi beban orang tuanya. Tidak jadikan dirinya kepikiran orang tuanya, tapi sebaliknya. Jadi hadis Rasulullah, ridho Rabbi fi ridhal walidi wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidi. Ridhonya Allah sangat tergantung pada ridho kedua orang tuanya. Dan murka Allah sangat tergantung kepada murka kedua orang tuanya. Itu benar-benar dijahayati dan dijalani. Maka dia memperoleh hasil seperti tadi. Lalu yang kelima, hidup zuhud dan wira'i. Zuhud, ya pengertian sederhananya, mudah untuk dicernanya lah. Hidup yang sederhana. Ya. Sederhana dalam pengertian ini adalah membelanjakan rezekinya atas dasar kebutuhan, bukan atas dasar keinginan, nafsunya. Tapi benar-benar atas dasar kebutuhan dan atas pertimbangan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Nah, itu diantara teladan orang-orang soleh yang gemar untuk menunaikan ibadah tahajud. Sebenarnya tidak pernah henti, tidak cukup kalau hanya saya sampaikan hanya beberapa waktu, 45 menit atau 1 jam. Masih banyak teladan orang-orang soleh yang nggak ngabaikan tahajud, ya, yang istiqomah tahajud, kemudian dirinya Allah berikan fasilitas kemudian hidup dan kehidupannya, dan keberkahan hidup dan kehidupannya. Nah, itulah kurang lebih yang penjelasan dari surat Al-Muzammil, yaitu surat petunjuk untuk mengatasi segala persoalan. Nah, kita bisa lacak juga. Nah,
berbagai hikmah yang diambil dari berbagai hadis. Ini hadis bisa dilacak di kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zilu rabbuna ila sama'id dunya khina yabqa thulusul lailil akhiri ya hal min ta'i fastajibu lahu hal min sa'ilin fa'utihi hal min yastaghfiru fa'aghfirli fa'ughfirulah hatta yatla'al fajr. Rasulullah bersabda, Tuhan kita pada setiap malam turun di langit pertama, kemudian menyerukan, mana hambaku yang malam ini gemar sholat tahajud. Malu rasanya kalau aku tidak ngampuni dosanya. Malu rasanya kalau aku tidak ngampuni, enggak memberikan apa yang kalian minta. Malu rasanya kalau aku tidak memberikan apa, tidak ngabulkan apa yang kalian doa. Jadi ini, kalau kamu dosa pasti tak ampuni, doa tak kabulkan, minta tak beri. Ini hadis ini tentu sahih. Tapi ingat, jangan pernah bayangkan turunnya Allah ke bumi ini, ke langit pertama ini seperti kita turun dari tangga kedua ke tangga pertama. Ya, jadi tidak demikian. Mengapa Allah turun repot-repot? Kalau satu misal ada muncul kata turun, itu memudahkan akal kita untuk memahami, rasio kita untuk memahami. Jadi yang dimaksud, dikandung maksud betapa pentingnya sholat tahajud itu. Seakan-akan Allah turun di langit pertama sambil menyerukan itu. Ya, jadi bukan turun dalam pengertian fisik karena laisa kamisli syai'un fil ardi wala fis sama. Allah itu tidak bisa diumpamakan dengan apapun dan siapapun juga. Apa yang ada di langit, di daratan, di udara, tidak ada yang bisa diserupakan dengan Allah. Nah, sebenarnya Rasulullah ketika Mi'raj itu dengan mata kepala ya menyaksikan Allah, tetapi tidak bisa dinarasikan dalam bentuk bahasa. Enggak ada bahasa yang cukup untuk menarasikan pertemuan Rasulullah pertemuan Rasulullah dengan Allah itu. Karena memang Allah itu immaterial, ghairul madah, bukan madah, dan tidak bisa disamakan dengan satu apapun. Lalu hadis kedua, juga riwayat dari Muslim. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, ayu sholati afdalu ba'dal maktubah? Qala as-sholatu fi jawfil lail, yaitu sholat di tengah malam. Itulah hadis yang bisa jadikan pegangan di antaranya tentu. Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus solihina qablakum wa qurbatun ilallahi ta'ala wa manhatan anil ismi wa takfiru lisayati wa matrodatun anil jasadi. Jadi lakukan sholat tahajud, jalankanlah sholat tahajud, karena itu adalah tradisi kaum solihin sebelum kalian untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan penyembuh segala penyakit. Jadi segala urusan akan bisa terselesaikan insya Allah dengan tahajud. Ini sholat tahajud berjamaah dasarnya juga bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilakukan tahajud berjamaah, tapi lebih baik memang munfarid. Tapi kala-kala kita juga butuh juga berjamaah untuk mensosialisasikan kepada sahabat, teman dan keluarga. Ya, berlama-lama dalam sholat tahajud tidak ekstra ekspres juga ada dasarnya dan hadis ini semuanya sahih. Nah ini ayat yang dibaca juga ada dasarnya. Kalau Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran, utamanya hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ini. Saya kira itu dulu yang perlu tak sampaikan. Memang pada malam ini sesi pertama kita hanya mengupas tentang dasar ayat-ayat maupun al-hadis yang dijadikan dasar pegangan untuk menunaikan ibadah sholat tahajud dan sedikit tentang hikmah yang bisa digali dari yang didapat dari sholat tahajud. Monggo silakan barangkali ada yang kalau memang ada waktu silakan untuk barangkali ada yang bertanya sampaikan. Insya Allah
kemampuan kami atas izin Allah tak jawab. Monggo. Dari saya tutup dulu. Nanti silakan bertanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara. Kedengaran tidak? Tes. Suaranya kurang jelas. Kita Taifur. Cek. Ya, tadi kayak ada yang tanya kalau lewat sholat tahajud lalu merasa bersalah. Lewat artinya nggak sholat tahajud kemudian merasa bersalah. Ada kayak gitu tadi ya? Gimana? Siapa yang tanya tadi? Coba disampaikan aja, nggak apa-apa. Tes. Ini suara saya kurang jelas, Prof. Sudah jelas, Prof? Ya. Ya, ini ada di chat, Prof. Assalamualaikum, Prof. Afan, saya izin bertanya, bolehkah kalau bacaan suratnya dengan melihat Al-Quran? Ini pertanyaan yang pertama, Prof. Gimana? Bolehkah kalau bacaan suratnya itu sholatnya sambil melihat Al-Quran? Itu bagaimana, Prof? Itu ya pertanyaan yang pertama dari Ibu Ida. Lalu yang kedua pertanyaan dari Ibu Heti. Apakah bisa mengganti dengan sholat yang lain ketika kita terlewat sholat tahajud? Iya. Ya, baik. Ustadz, tak jawab yang terakhir dulu ya. Kalau suatu misal kita ini sudah terbiasa sholat tahajud, lantas oleh karena sesuatu hal tiba-tiba sudah subuh, kita belum sholat tahajud, maka diizinkan untuk mengqadha sebanyak 12 rakaat. Waktunya adalah waktu sholat duha itu. Jadi ketika kita kelewatan untuk tidak sholat tahajud dan itu sudah bagian dari hidup dan kita sudah terbiasa menunaikan ibadah tahajud, kalau tidak kemudian hati tidak nyaman, hati tidak enak, merasa bersalah, ya itu bisa diganti 12 rakaat waktunya di waktu sholat duha. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ya syukur-syukur kalau suatu misal kita ada iktikad niatan untuk menghafal Quran, maka bisa digunakan untuk murojaah saat ketika kita ini menunaikan ibadah tahajud. Jadi bacaan ayatnya bagian dari ikhtiar usaha untuk murojaah. Jadi boleh saja, sah-sah saja. Saya kira itu, Zat. Oke, Prof. Ada yang ingin bertanya langsung? Silakan Pak. Ini? Prof. Ya, boleh saya bertanya? Monggo. Oke. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Mohon maaf, ini mungkin untuk para yang sudah berkeluarga. Seandainya ini dari sisi kesehatan, kalau seandainya sepasang suami istri telah melakukan hubungan badan dan berniat untuk tahajud lewat setelah jam 12, otomatis mungkin harus mandi junub dulu. Apakah itu dari sisi kesehatan bisa mengakibatkan sakit atau memang boleh? Mungkin ini penjelasannya. Terima kasih, Prof. Itu saja. Baik. Jadi kalau neng gini sini di Avicenna sini itu jauh lebih baik mandi dulu. Jadi mandi yang mendatangkan gangguan kesehatan itu dilakukan sebelum jam 12. Tapi setelah jam 12 itu jauh lebih baik.
Umpamanya jam 12:30, jam 2 atau jam 3. Mengapa? Karena kinerja jantung, kinerja hormon ini kan ada circadian ritmenya. Jadi kalau jam 12 malam itu maksimalnya turun. Maka dalam keadaan jantung ini lemah. Tapi ketika jam 12 itu mulai naik. Jam 12 lebih naik. Ini mestinya materi ini disampaikan yang akan datang. Ya, naik. Maksimalnya nanti jam 10 siang. Ya, maka jam 10, jam setengah 11 itu baik-baiknya fisik untuk aktivitas bekerja. Karena kortisol satu jenis hormon yang dilepas oleh anak ginjal, letaknya di korteks adrenal, itu setelah jam 12 mulai naik. Nah, jadi ketika naik kinerja jantung juga jauh lebih baik, normal kembali gitu, tidak terlalu lemah gitu. Maka dalam konteks kayak begini, ini malah menyehatkan. Bisa jadi malah memberikan dampak positif pada dampak menyehatkan peremajaan sel-sel kulit kita. Jadi yang semula kusam, maka menjadi bercahaya. Ya, itu orang yang ahli tahajud dan kemudian malam mandi itu. Ya. Terus kemudian nanti kortisol itu jam 12 siang, itu mulai turun lagi. Maka ketika kita jam 12, jam 1, itu kan kantuk. Kita tidak pernah nyadari bahwa itu ada perubahan sistem hormon dalam tubuh kita, utamanya saat ini adalah kortisol. Ketika kortisol ini turun, maka kemudian kita kantuk, butuh istirahat. Maksimalnya turun jam 12. Nah itu. Nah oleh karena itu jauh lebih baik suatu misal kalau itu dipakai untuk mandi. Dan di sini ritualnya ya mandi tadi. Karena dengan mandi menambah kekusukan karena tubuh dalam keadaan segar. Oleh karena itu tidak jadi halangan kalau kita memenuhi kebutuhan memenuhi amanah dari Allah, kebutuhan suami istri tadi, kemudian lantas tidak usah takut kemudian mandi di jam sekian. Ya, itu malah menyehatkan, bukan malah datangkan sakit. Sekalipun dengan air dingin mungkin ya Prof ya? Ya, sebenarnya begini, nanti maka jangan tidak ikut ya pertemuan berikutnya. Semua nanti ada di otak kita. Kalau you think sick, you will be sick. Kalau kamu berpikiran sakit, jadi sakit. You think head, you will be head. Kalau kamu berpikiran sehat, sembuh, maka akan sembuh. Semua yang di luar diri kita, yang mengendalikan otak kita. Ana indadzoni abdibi, sungguh aku tergantung pada prasangka hambaku. Ini tadi memang terbatas hanya fadilah dalam sisi logika normatif tadi. Belum sampai kepada kesehatan. Nanti maka jauh lebih dahsyat lagi nanti. Pertemuan yang akan datang itu jangan sampai tidak ikut. Bagaimana kita bisa mengendalikan benda-benda yang di sekeliling kita yang negatif itu menjadi positif itu. Nah umpamanya gini. Orang sebenarnya sering kita ini meyakini mitos. Maka akhirnya terjadi menyebabkan kita sakit. Umpamanya jangan hujan-hujan ya. Kalau nanti hujan-hujan jadi pilek. Padahal kita melihat itu perenang itu seharian berada di dalam air tapi juga enggak pilek. Nah, banyak orang juga ketika hujan-hujan sudah tidak pilek, tidak flu. Nah, artinya kadang sering mitos kemudian diyakini sesuatu yang real, padahal itu mitos. Nah, yang terjadi apa? Sebenarnya otak kita sudah diinstal kalau hujan-hujan maka kemudian akan flu. Nah, maka otak kita ngikuti tubuh kita, sistem tubuh kita ngikuti pikiran kita itu. Nah, ini nanti insya Allah pertemuan kedua. Enggak, itu pertemuan ketiga ya. Pertemuan kedua tentang khusyuk. Khusyuk sholat itu. Bagaimana sholat yang tahajud yang khusyuk nanti. Nah, itu saya kira Mas Ustadz gitu. Jadi enggak usah takut mandi ya. Walaupun toh suatu tidak ada kepentingan
mandi junub tadi, ya mandi yo. Dan perintahkan air itu, ya Allah jadikan air ini obat dari berbagai macam penyakit yang sedang tak derita. Bahkan bisa detoksifikasi, racun-racun bisa keluar oleh karena mandi dengan dingin sekian derajat. Kalau jenengan Jakarta kan tentu dekat Suryalaya. Mbah Anom, kalau suatu misal itu ngobati pasien torikohnya kan di antara kaifiah kan di antaranya kan si pengguna narkoba itu kan mandi di kolam dengan dingin sekian derajat. Nah, itu memang ada nilai-nilai detoksifikasi itu. Ya, jadi kalau kita mandi malam ya malah segar insya Allah. Tapi kurang lebihnya nantilah ketika pertemuan tentang tahajud dan kesehatan nanti ada itu insya Allah. Terima kasih Prof. Yes, sama-sama. Masya Allah. Prof, sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi. Ada satu yang di chat, satu yang ingin bertanya langsung. Namun karena waktu kita sudah lewat dari jadwal, insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya ya Prof. Okay. Insya Allah di hari Minggu tanggal 17. Kalau tanggal 17 saya nggak bisa. Tanggal 17, tanggal 18, afwan. Hari Minggu tanggal 18, insya Allah jamnya seperti biasa, jam 20.30. Oke, jazakumullahu khair pada Prof. Soleh. Ada penutup untuk hari ini, Prof? Dipersilakan. Ya, kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qira'atana wa jami' ibadatana wa tahajudana. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu mudah-mudahan dapat rahmat, ampunan dan berkah dari Allah. Kurang lebih demikian, kamu untuk dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan ruang Zoom. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu Askar Kauni adalah yayasan yang membina santri yatim duafa penghafal Al-Quran yang sudah tersebar di beberapa kota di Indonesia dan juga sudah lebih dari 400 santri yang dibiayai. Jadi Askar Kauni fokus untuk membina penghafal Al-Quran dan penghafal Al-Qurannya gratis. Nah, spesial Ramadan kali ini Askar Kauni ada beberapa program, baik itu untuk santri maupun untuk kegiatan dakwah lainnya. Izinkan saya untuk share kegiatan Askar Kauni di Ramadan ini. Ya. Ini ada 4 program utama. Yang pertama itu berbagi 40.000 paket sahur buka puasa, ada juga sembako, beasiswa tadi untuk pendidikan santri, ada THR untuk para guru ngaji, ada juga sedekah untuk Al-Quran, sedekah Al-Quran untuk pelosok negeri, buka puasa di Palestina, ada juga paket untuk sekolah dan perlengkapan sholat untuk 1.000 yatim, dan juga ada zakat, baik itu zakat mal, profesi, dan perniagaan. Semoga ini bisa menjadi jalan dakwah Askar Kauni dan Bapak Ibu juga tergerak untuk sama-sama tadi saran dari Prof. Soleh bahwa selain kita tahajud, selain kita zuhud, kita juga harus bersedekah atau mengikhlaskan harta kita kepada yang berhak. Nah, sebelum ditutup, ini ada sebuah video yang cukup menarik. Ini adalah karya dari Askar Kauni dan juga
para muslimin. Nah, dipersilakan untuk operator share videonya. Nama saya Nila, saya pengusaha restoran. Nama saya Ningsih, profesinya ya ibu rumah tangga. Nama saya Avianto, profesi saya karyawan swasta. Nama saya Mubarok, profesi sebagai ojek online. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Orang tua yang bisa membawa anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Arti orang tua yang baik adalah mereka melahirkan dan membesarkan serta mendidik. Orang tua yang baik menurut saya itu, saya bisa memberi perhatian. Orang tua yang baik tuh yang bisa mempersiapkan semua untuk anaknya. Alhamdulillah. Insya Allah selama ini ya. Pernah. Alhamdulillah sudah. Terima kasih kepada orang tua asuh sudah membantu saya dan teman-teman saya yang di sini. Insya Allah kita akan semangat belajar Al-Qurannya lagi. Saya senang banget, saya sudah belajar Al-Quran 8 juz. Terima kasih Umi, Abi, dan kita sayang sama Umi. Mereka pantas disebut orang tua yang baik. Semoga rezekinya tetap lancar, dosa-dosanya diampuni, dikumpulkan kita bareng-bareng di surga bersama. Ayah, bunda, kata Pak Ustadz, orang yang menyantuni anak yatim akan seperti dua jari ini bersama Rasulullah di surga nanti. Jadi gimana Pak Ical? Iya Bu, jadi semuanya seperti yang udah saya rencanakan Bu. Ini semua seperti yang ada dalam gambaran saya. Kan Pak Ical tahu, setelah pembangunan masjid ini selesai, saya akan langsung lanjut bikin pesantren ini. Jangan mahal-mahal lah. Ya Ibu juga tahu kan, saya ini biasa ngerjain proyek-proyek besar. Perumahan-perumahan elit, bangunan-bangunan perkantoran, dan gedung-gedung tinggi udah biasa saya kerjain. Jadi kalau Ibu masih nawar-nawar, apalagi dengan harga yang Ibu sebutkan, saya rasa saya nggak berani, Bu. Ini tabungan saya, Pak. Ya, saya juga butuh tabungan, Bu. Istri dan anak-anak saya masih kecil loh, Bu. Ini tabungan saya dan suami buat nanti. Jika ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Karena setelah mati akhirat menjadi nyata, dunia tinggal
Alhamdulillah, tadi sudah kita saksikan sebuah kisah film tentang orang tua dan juga pentingnya kita memiliki bekal di tes suara. Ternyata Prof. Soleh sudah meninggalkan ruang Zoom ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah menyelesaikan sesi pertama tentang hikmah dan juga landasan sholat tahajud. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan untuk kita. Insya Allah kita akan lanjut di hari Minggu dan juga Senin 18 dan 19 April. Rencananya kan awalnya kita Sabtu dan Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, namun karena beliau tiba-tiba berhalangan, insya Allah kita ganti jadi Minggu dan Senin. Untuk informasi link Zoom-nya dimohon Bapak Ibu nanti akan diberitahukan di grup yang sudah dibuat, dan juga di grup itu insya Allah nanti setelah sesi 3 hari ini berakhir, kami akan undang Prof. Soleh 1 hari. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi langsung di grup WA setelah acara ini selesai selama 1 hari. Nah, jadi ketika di kajian ini belum mendapatkan jawaban, semoga nanti bisa berlanjut di grup WhatsApp. Oke, kiranya cukup sekian, waktu sudah menuju ke pukul 10 lewat. Semoga hari ini bermanfaat. Insya Allah, jika Allah memberikan kesempatan, kita akan bertemu di hari Minggu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah bergabung. Semoga bisa